kebenaran tentang keluarga di surga. Akankah kita saling mengenal? Bayangkan ini, Anda berdiri di pemakaman orang yang Anda kasihi. Mungkin orang tua saudara, pasangan, atau bahkan seorang anak. Anda mendengar orang berkata hal-hal seperti mereka. Sekarang berada di tempat yang lebih baik. Atau suatu hari nanti, kita semua akan bersama lagi. Tetapi jauh di dalam hati Anda, sebuah pertanyaan terus. Terngiang. Apakah itu benar? Akankah kita benar-benar bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di surga? Akankah kita mengenali mereka? Akankah mereka mengingat kita? Ini adalah beberapa pertanyaan paling pribadi dan emosional yang bisa kita ajukan. Dan jujur saja, ini bukan sekadar rasa ingin tahu, ini bersifat pribadi. Kita merindukan mereka, pikiran untuk tidak pernah melihat mereka lagi terasa tak tertahankan. Tetapi inilah kabar baik Alkitab. Tidak membiarkan kita dalam kegelapan tentang hal ini. Allah dalam kasih dan hikmat-Nya telah memberi kita jawaban nyata tentang apa yang terjadi setelah kematian, tentang surga, dan tentang hubungan yang akan kita miliki. Di sana sekarang, saya tahu ada banyak pendapat. Berbeda di luar sana. Film, buku, bahkan cerita pribadi tentang pengalaman mendekati kematian. Ada yang mengatakan kita menjadi malaikat. Ada yang mengatakan kita tidak akan mengingat apapun dari bumi. Dan ada juga yang menyarankan bahwa kita hanya akan melebur menjadi semacam energi kosmik. Tetapi hari ini kita tidak berada di sini untuk berspekulasi. Kita berada di sini untuk kebenaran kita akan langsung menuju Alkitab. Satu-satunya sumber yang sepenuhnya dapat kita percayai. Dan apa yang akan kita temukan mungkin akan mengejutkan Anda sekarang sebelum kita masuk ke dalamnya. Izinkan saya mempersiapkan Anda beberapa hal yang dikatakan Alkitab tentang surga. Dan hubungan kita di sana mungkin akan menantang apa yang selama ini Anda percayai. Bahkan mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Tetapi jika kita sungguh percaya kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa rencananya untuk kekekalan jauh lebih besar daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Apakah Anda bersedia melepaskan asumsi dan mendengar apa yang sebenarnya dikatakan Allah? Jika ya, Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang terjadi pada kita setelah kita mati. Apakah kita akan mengenali dan mengingat orang-orang yang kita kasihi di surga? Bagaimana hubungan akan berlangsung dalam kekekalan? Pertanyaan sulit. Bagaimana dengan anggota keluarga yang tidak diselamatkan? Bagaimana kebenaran ini seharusnya mengubah cara kita hidup hari ini? Jadi, jika Anda pernah kehilangan seseorang yang Anda kasihi, atau jika Anda hanya ingin tahu apa yang menanti masa depan Anda, tetaplah bersama saya. Pada akhirnya, Anda tidak perlu lagi menebak-nebak, karena Allah telah memberikan jawabannya. Mari kita mulai bagian 1. Apa yang terjadi pada kita setelah kematian? Kematian adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang benar pasti, namun tetap menjadi salah satu yang paling misterius. Setiap satu dari kita akan menghadapinya. Dan namun, kebanyakan orang menghindari memikirkannya sampai semuanya terlambat. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut akan kematian, dan kita tidak perlu menebak apa yang terjadi setelahnya. Karena Alkitab memberi kita jawaban yang jelas. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menghembuskan napas terakhir di bumi? Apakah kita hanya tidur sampai akhir zaman? Apakah kita langsung pergi ke surga atau neraka? Dan apa arti semua? Ini bagi hubungan kita dengan orang. Orang yang kita kasihi memahami kehidupan setelah kematian. Alkitab mengajarkan bahwa manusia lebih dari sekadar tubuh fisik. Kita memiliki jiwa yang kekal. Ketika kita mati, tubuh kita kembali menjadi debu. Tetapi jiwa kita terus, ada Pengkhotbah 12:7 mengatakannya demikian, maka debu akan kembali ke tanah seperti semula, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini berarti
kematian bukanlah akhir, itu adalah sebuah transisi tubuh fisik. Kita bersifat sementara tetapi jiwa kita kekal. Dan itu menimbulkan pertanyaan penting, kemana kita pergi segera. Setelah kematian, pemisahan antara orang benar dan orang tidak benar. Yesus memberi kita gambaran tentang kenyataan ini dalam Lukas 16, 19, 31. Ketika ia menceritakan kisah tentang orang kaya dan Lazarus, dalam kisah ini, kedua orang itu mati, yang satu pergi ke tempat penderitaan yang lain, ke tempat damai orang kaya yang berada dalam siksaan, sepenuhnya sadar akan kehidupan masa lalunya. Dan bahkan mengingat keluarganya yang masih ada di bumi ini, memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Satu, kita tetap sadar. Setelah kematian, dua, kita memiliki ingatan dan kesadaran akan kehidupan di bumi. Tiga, ada pemisahan langsung antara yang diselamatkan dan yang terhilang bagi orang percaya. Alkitab memberi kita janji yang indah dalam 2 Korintus 5:8. Paulus berkata, beralih dari tubuh berarti hadir bersama Tuhan ini. Berarti pada saat seorang percaya meninggal, ia langsung berada dalam hadirat Yesus. Tidak ada penantian, tidak ada pengembaraan, tidak ada tidur jiwa. Jika orang yang Anda kasihi mengenal Kristus, maka detik mereka menghembuskan napas terakhir di sini. Mereka menghembuskan napas pertama mereka di surga. Bagi mereka yang menolak Kristus, jiwa mereka terpisah dari Allah sambil menunggu penghakiman terakhir. Wahyu 20:12-15 menggambarkan momen yang mengerikan ini, ketika mereka yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah sebabnya keselamatan begitu mendesak, karena kekekalan itu nyata dan hanya ada dua tujuan. Tetapi bagaimana dengan kebangkitan terakhir? Alkitab mengajarkan bahwa suatu hari ketika Yesus kembali tubuh fisik, kita akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh kekal yang dimuliakan. 1 Korintus 15:5-52. Pada saat itu, tubuh dan jiwa akan dipersatukan kembali, dan kita akan hidup selamanya di langit dan bumi yang baru. Jadi, ketika kita mati, kita langsung berada di surga atau neraka. Tetapi ceritanya tidak berakhir di sana. Pemenuhan akhir dari rencana Allah masih akan datang. Dan ini membawa kita pada pertanyaan besar. Akankah kita mengenali dan mengingat orang-orang yang kita kasihi di surga? Bagian 2. Akankah kita mengenali orang-orang yang kita kasihi di surga? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan tentang surga. Jika kita sampai di sana, akankah kita masih mengingat orang tua, saudara anak, dan pasangan kita? Akankah kita mengenali wajah mereka? Akankah kita merasakan kasih yang sama kepada mereka, seperti yang kita rasakan di bumi? Alkitab tidak memberikan satu ayat langsung yang mengatakan, ya Anda akan mengenali orang-orang yang Anda kasihi di surga. Namun ketika kita melihat banyak bagian jawabannya, menjadi sangat jelas, kita pasti akan bukti Alkitabiah tentang pengenalan di surga. Salah satu contoh paling jelas berasal dari peristiwa transfigurasi dalam Matius 17:1-4. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung. Dan tiba-tiba Musa dan Elia muncul. Yang menarik adalah kedua orang ini telah meninggal selama berabad-abad, namun mereka tidak hanya dapat dikenali para murid. Entah bagaimana tahu siapa mereka. Tanpa perkenalan ini memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Identitas kita berlanjut di kehidupan setelah kematian. Musa Elia tetap Elia. Mereka tidak menjadi roh tanpa nama atau kehilangan kepribadian mereka. Contoh lain ditemukan dalam Lukas 16-18 Wotego 1. Kisah orang kaya dan Lazarus. Dalam kisah ini, orang kaya setelah kematian mengingat keluarganya mengenali Abraham dan mengingat kehidupan di bumi, jika orang kehilangan semua ingatan tentang masa lalu. Dan orang-orang yang mereka kasihi, kisah ini tidak akan masuk akal. Dan mungkin bukti terbesar datang dari Yesus sendiri. Setelah kebangkitannya, ketika Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya mengenali.
Dia Maria mengenali suaranya, Yohanes 20:16. Thomas menyentuh luka, Yohanes 20:27. Murid-murid di jalan ke Emmaus. Akhirnya mengenali dia ketika ia memecahkan roti Lukas. Bikin 24 apa yang ini katakan kepada kita tubuh. Kebangkitan kita akan berbeda, tetapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Yesus bukanlah hantu. Ia bukan orang yang sepenuhnya baru. Ia tetap Yesus, hanya dimuliakan. Dan jika Yesus mempertahankan identitasnya, setelah kebangkitannya, maka kita juga akan demikian. Sifat hubungan di surga. Jadi jika kita saling mengenali, apakah itu berarti hubungan keluarga kita akan persis sama di sinilah? Hal-hal menjadi menarik. Yesus memberi kita petunjuk penting dalam Matius 22:30. Ketika ia berkata, pada kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka akan seperti malaikat di surga. Beberapa orang mendengar ini dan merasa sedih. Seolah-olah itu berarti kita tidak akan memiliki hubungan yang dalam dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi itu sama sekali bukan yang Yesus maksudkan di surga. Hubungan kita tidak akan didasarkan pada pernikahan biologi atau ikatan duniawi. Sebaliknya, kita semua akan menjadi satu keluarga yang sempurna, dipersatukan dalam kasih sebagai anak-anak Allah di bumi hubungan. Kita seringkali dipenuhi dengan rasa sakit, kehilangan, dan bahkan konflik. Tetapi di surga, kasih kita satu sama lain akan sempurna, tak terputuskan dan kekal. Kita tidak hanya akan mengenal keluarga duniawi kita akan memiliki hubungan rohani yang dalam dengan setiap orang percaya. Yang pernah hidup pikirkan itu, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi hubungan yang rusak, tidak ada lagi perpisahan, hanya kasih yang murni sempurna bagi Allah dan satu sama lain. Jadi, ya kita akan mengenali orang-orang yang kita kasihi. Ya kita akan mengingat mereka. Tetapi kasih kita kepada mereka akan jauh lebih besar daripada yang pernah kita alami di bumi. Karena itu akan bebas dari dosa, kesedihan, dan perpisahan. Dan itu membawa kita pada salah satu pertanyaan tersulit dari semuanya. Bagaimana dengan anggota keluarga yang tidak diselamatkan? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya, bagian 3. Bagaimana dengan anggota keluarga yang tidak percaya kita telah membicarakan keindahan dan janji surga bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan pertanyaan yang lebih berat dan menyayat hati. Bagaimana dengan orang-orang yang kita kasihi? Yang tidak percaya ini adalah isu yang sangat emosional. Karena bagi banyak dari kita, ini bukanlah hipotesis. Kita memiliki orang tua saudara, anak teman orang yang sangat kita kasihi, yang belum menaruh iman mereka kepada Yesus. Pikiran untuk terpisah dari mereka, untuk selamanya terasa, menyakitkan melampaui kata-kata realitas surga dan neraka. Pertama, kita harus menghadapi kebenaran bahwa tidak semua orang masuk surga. Yesus sendiri menjelaskannya dengan jelas dalam Matius 7:14. Ketika ia berkata, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Tetapi sempitlah pintu dan kecil jalan yang menuju kehidupan. Dan hanya sedikit yang menemukannya." Ini adalah kata-kata yang berat. Budaya kita seringkali lebih menyukai versi Allah yang hanya kasih, tanpa keadilan, hanya belas kasihan, tanpa kebenaran. Tetapi Alkitab menyajikan Allah yang sekaligus penuh kasih tanpa batas, dan sepenuhnya adil. Roma 2:8 memberitahu kita bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya mereka yang dengan ketekunan dalam berbuat baik, mencari kemuliaan kehormatan dan ketidakbinasaan, akan menerima hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang menolak kebenaran dan mengikuti kejahatan, akan ada murka dan amarah. Bukan berarti Allah berkeinginan mengirim orang ke neraka. 2 Petrus 3:9 menegaskan bahwa Ia sabar terhadap kamu karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi
Allah tidak akan memaksa dirinya kepada siapapun. Ia menghormati pilihan kita, bahkan ketika pilihan itu menjauhkan kita darinya. Akankah kita mengingat mereka yang terhilang ini menimbulkan pertanyaan sulit lainnya? Jika seseorang yang kita kasihi tidak ada di surga, akankah kita mengingat mereka? Akankah kita sedih atau berduka? Sepanjang kekekalan. Wahyu 21:4 memberi kita gambaran tentang seperti apa surga itu. Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau perkabungan atau tangisan atau rasa sakit, sebab tatanan lama telah berlalu di surga. Tidak akan ada kesedihan penyesalan atau rasa sakit. Bagaimana hal ini mungkin jika beberapa orang yang kita kasihi tidak ada di sana? Alkitab tidak memberikan jawaban yang terperinci, tetapi kita dapat percaya bahwa keadilan Allah sempurna dan kasih-Nya lengkap. Yesaya 59 mengingatkan kita seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana keadilan dan belas kasihan Allah bekerja bersama. Tetapi kita dapat percaya bahwa Ia akan membuat segala sesuatu menjadi benar. Surga akan menjadi tempat damai sukacita dan kepuasan yang sempurna, tanpa bayang-bayang, penyesalan, atau kesedihan urgensi keselamatan jika ada satu hal realitas. Kekekalan seharusnya menyalakan api dalam diri kita untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak dapat menyelamatkan siapapun, hanya Allah yang dapat melakukan itu. Tetapi kita dapat membagikan kabar baik dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan mereka. Kisah Para Rasul 16:31 memberi kita janji yang kuat, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan diselamatkan engkau dan seisi rumahmu, meskipun setiap orang harus membuat pilihannya sendiri. Kesetiaan kita dalam membagikan Kristus dapat berdampak besar pada keluarga kita. Jadi jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Jika Anda memiliki orang-orang yang Anda kasihi, yang belum mengenal Yesus, doakan mereka, bagikan Injil kepada mereka. Hiduplah dalam iman dengan cara yang membuat mereka penasaran tentang pengharapan yang Anda miliki, karena surga dan neraka itu nyata. Dan kekekalan itu terlalu lama untuk salah bagian 4. Sukacita pertemuan kembali yang kekal setelah membahas kebenaran-kebenaran yang sulit. Mari kita arahkan pandangan kita pada janji penuh sukacita yang menanti mereka yang percaya. Ketika kita memikirkan surga, kita sering berfokus pada jalan. Jalan emas, pintu gerbang mutiara, dan penyembahan tanpa akhir. Dan meskipun hal-hal itu luar biasa, keindahan sejati surga jauh lebih dalam. Surga adalah tempat di mana setiap air mata dihapus, setiap kesedihan dilupakan, dan setiap hubungan dipulihkan dengan sempurna dan kekal. Seperti apa hubungan di surga? Bayangkan ini nih, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perasaan terluka atau dendam di surga. Hubungan kita akan ditandai oleh kasih dan kesatuan yang sempurna. 1 Korintus 13:12 memberi kita gambaran kuat tentang kenyataan ini. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengenal sebagian, tetapi nanti aku akan mengenal sepenuhnya. Sama seperti aku, dikenal sepenuhnya. Kita akan saling mengenal sepenuhnya tanpa penghalang yang diciptakan oleh dosa di bumi. Bayangkan sukacita bukan hanya mengenali orang-orang yang Anda kasihi, tetapi mengenal mereka dengan cara yang lebih dalam dan murni daripada sebelumnya. Dan bukan hanya keluarga duniawi kita yang akan kita temui. Kembali kita akan menjadi bagian dari keluarga kekal yang besar. Setiap orang percaya dari setiap generasi bangsa dan suku Wahyu Ansu. 9 melukiskan gambaran indah tentang hal ini. Setelah itu aku melihat dan tampaklah suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak terhitung.
Jumlahnya dari segala bangsa, suku kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Kita akan menyembah bersama, melayani bersama, dan bersukacita bersama, untuk selamanya keluarga yang sejati anak-anak Allah. Tetapi sukacita terbesar dari semuanya adalah hubungan kita dengan Allah sendiri. Roma 8, 17 memberitahu kita bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris bersama Kristus. Itu berarti setiap orang percaya yang Anda temui di surga bukan hanya teman atau sesama penyembah, mereka adalah saudara atau saudari Anda, dalam arti yang paling sejati. Dan Bapa kita adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Filipi 3:20 mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan kita ada di surga, dan kita menantikan seorang juru selamat dari sana, Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita yang rapuh dan fana akan diubah menjadi tubuh yang kekal dan mulia yang layak bagi kehidupan luar biasa yang telah Allah siapkan bagi kita di surga. Kita tidak hanya akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, kita akan dipersatukan dengan Allah. Dan itulah janji terbesar dari semuanya, bagian 5 hidup hari ini dengan surga. Dalam pikiran kita telah menjelajahi kebenaran tentang apa yang terjadi setelah kematian. Apakah kita akan mengenali orang-orang yang kita kasihi, dan seperti apa hubungan di surga? Tetapi sekarang tibalah pertanyaan yang paling penting. Apa artinya semua? Ini bagi kita sekarang surga bukan hanya sesuatu untuk dipikirkan ketika kita mati. Itu seharusnya mengubah cara kita hidup hari ini. Jika kita sungguh percaya pada realitas kekekalan itu, seharusnya membentuk pilihan kita, prioritas kita, dan cara kita mengasihi orang, terutama keluarga kita. Bagaimana kebenaran ini seharusnya mengubah kita? 1 Tesalonika 4:13-18 memberi kita penghiburan yang kuat. Saudara-saudari kami, tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan bagi orang percaya kematian. Bukanlah akhir, itu adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Itu berarti kita dapat hidup dengan pengharapan, bukan ketakutan. Ketika kita kehilangan seseorang di dalam Kristus, kita berduka. Tetapi kita berduka dengan keyakinan bahwa itu hanya sementara. Ketika kita menghadapi kefanaan kita sendiri, kita tidak perlu takut, kita dapat menantikan untuk bersama Yesus ketika hidup menjadi sulit. Kita dapat bertahan karena kita tahu bahwa setiap rasa sakit dan pergumulan hanya sementara, dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. 2 Korintus 10, tetapi hidup dengan surga. Dalam pikiran juga, berarti sesuatu yang lain kita seharusnya membuat setiap hari. Berarti jika suatu hari kita akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita yang percaya. Mengapa tidak mulai memperkuat hubungan itu? Sekarang, jika kekekalan itu nyata, maka apa yang kita lakukan dengan waktu kita di sini? Itu penting bagaimana kita mengasihi itu. Penting bagaimana kita mengampuni. Itu penting. Adakah orang-orang dalam hidup Anda, mungkin bahkan dalam keluarga Anda, yang perlu Anda damaikan? Jangan menunggu surga itu kekal. Tetapi waktu kita di bumi singkat, mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kolose 3:1 berkata, arahkanlah hatimu kepada perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan. Allah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terlalu sering kita terjebak dalam hal-hal yang tidak akan bertahan. Uang, status, kesenangan sementara. Tetapi ketika kita memusatkan pandangan kita pada kekekalan kita, mulai hidup secara berbeda. Alih-alih mengejar kesuksesan, kita berinvestasi dalam apa yang benar-benar. Penting hubungan kita dengan Allah dan dengan orang lain, alih-alih menyimpan dendam kita mengampuni. Karena di surga semua perpecahan akan dihapus alih-alih. Takut akan masa depan kita. Percaya bahwa
yang terbaik masih akan datang, dan yang paling penting kita memastikan bahwa kita siap. Yesus berkata dalam Yohanes 14:23, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Surga adalah tempat yang dipersiapkan bagi orang-orang yang siap. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Anda dan orang-orang yang Anda kasihi akan bersama dalam kekekalan adalah melalui Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14:4. Jadi izinkan saya bertanya, apakah Anda siap? Sudahkah Anda menaruh iman Anda kepadanya? Bagaimana dengan orang-orang yang Anda kasihi? Jika belum, apa yang menghalangi Anda untuk membuat keputusan itu hari ini? Karena kekekalan itu nyata, dan kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kesimpulan, apakah Anda siap untuk kekekalan surga? Lebih dari sekadar harapan yang jauh, itu adalah kenyataan yang menanti. Mereka yang percaya kepada Yesus itu adalah tempat kasih yang sempurna, hubungan yang tidak terputus, dan sukacita kekal di hadirat Allah. Jika Anda telah kehilangan seseorang yang mengenal Kristus, kuatkanlah hatimu. Perpisahan yang Anda rasakan sekarang hanyalah sementara. Suatu hari nanti Anda akan melihat mereka kembali, bukan seperti mereka di dunia yang rusak ini, tetapi seperti yang seharusnya mereka jadi, dimuliakan utuh dan dipenuhi dengan sukacita yang sempurna. Jika Anda bergumul dengan ketakutan tentang kekekalan, ketahuilah, ini Yesus telah membuka jalan. Dia telah mempersiapkan tempat bagi Anda, dan undangannya terbuka bagi semua yang percaya. Dan jika Anda memiliki anggota keluarga yang belum mengenalnya, jangan menunggu, doakan mereka, kasihi mereka, dan bagikan kebenaran kepada mereka selagi masih ada waktu hidup ini. Singkat, kekekalan selamanya. Dan suatu hari nanti, ketika kita akhirnya melangkah ke surga, semua kesedihan, semua perpisahan, dan semua rasa sakit akan dihapuskan di hadirat Juru Selamat kita. Ya, jadi hiduplah hari ini dengan surga, dalam pikiran kasihi, dengan dalam ampuni, dengan bebas. Dan yang terpenting, pastikan hatimu siap, karena yang terbaik masih akan datang.